Kalau cerita masalah tentang gotong royong, Tua Tunu dulunya kegotong royong itu paling dicintai oleh masyarakat. Dan Persatu Tua Tunu pada masa zaman dari tahun yang saya ingat saya lahir tahun 50, jadi saya ingat tahun 55. Nenek moyang itu persatuannya kuat untuk gotong royong. Masalah seperti gotong royong, masalah pengantin, kematian tadi nganggung dari 1 sampai 7 hari, sampai 7 hari. Kegotong royong masa mendiri rumah tangga. Kalau dulu mendiri rumah tangga itu dari ibunya, dari bapak ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai 5-6 keturunnya dikumpul semua dari rumah. Sekarang nggak ada. Dan kalau tentang kegotongan pengantin sampai sekarang masih ada. Masih ada. Tapi berbeda. Dulunya makai tenaga susah payah, jerih payah sendiri. Kalau sekarang mesin semua kan. Iya, Bapak umurnya berapa? 72. 72. Tapi kalau zaman Belanda dulu masih ini apa? Belum lahir. Oh, belum. Tapi saya tahu tentang sejarahnya. Kalau dulu Tua Tunu ambilnya dari Belanda kan. Kita kan di Indonesia dijajah Belanda, dikuasai Belanda 100 tahun ya. 250 tahun dijajah Belanda. Setelah itu Belanda menjajah 250 tahun. Tua Tunu ini digelidahnya semua rumah, mencari sembunyi peluru-peluru TKR. Daripada tahun misalnya itu di luar umur bapak kan, belum bapak kan. Jadi digelidah oleh Belanda semua rumah. Hanya di sini tempat sembunyi TKR dulu. Jadi Belanda nggak suka dengan Tua Tunu ini. Banyak yang penghalangan. Terus Belanda itu dia bakar masjid 1 di ujung kampung. Yang rumah-rumah ini kan semenjak itu masyarakat Tua Tunu lari ke hutan semua. Lari ke hutan semua, di rumahnya ditinggal, di rumahnya digeledah semua. Yang ketemu dibakar, orangnya dikejar-kejar. Sesudahnya Tua Tunu menjagakan desanya. Jaga desanya itu tiap-tiap orang tak dikenal dibunuh. Seumpama ada dari luar tak kenal kan masuk sini, dijebur di Perigi Kasam. Itu dijebur situ. Jadi setiap orang tak kenal semua dibunuh. TKR yang bunuh, bukannya masyarakat. TKR, Tentara Keamanan Rakyat, itu sekarang dijadikan tentara TNI. Maka itulah tersejarah Perigi Kasam. Nggak tahu ada ya? Kemarin ada ke situ. Terus sesudah itu Belandanya diusir, orang Cina diusir. Sampai sekarang orang Cina nggak ada satu di Tua Tunu. Nggak ada satu. Dari tahun 45 mulai diusir semua orang Cina. Cina, Belanda dikejar, diusir semua. Terus diperjuangkan Tua Tunu baru aman. Cuma Tua Tunu merdeka baru tahun 75. Biarpun tahun 45 merdeka, Tua Tunu merdekanya baru 75 atau lamsingan. Dulu Tua Tunu orang-orang dari kota segan masuknya sebab jalannya berlobang, jeramahnya masih kayu, batang kelapa lagi. Jalannya kan buntu, yang tembus kayak Duren belum ada. Itu tahun 75 baru dibangun antara Duren
dengan Tua Tunu. Barulah tahun 75 angsur listrik masuk. Baru mulai mesin-mesin listrik masuk, baru masuk listrik PLN. Sekarang baru nikmatnya seperti kota. Maka itu Tua Tunu ini menjadi ramai sekarang. Di mana-mana ya, di mana-mana dibangun rumah, orang-orang datang dari Jawa, dari Palembang, dari tempat-tempat terasing lah, di luar-luar, di Sumatera, di Kalimantan, penuh di Tua Tunu sekarang. Jadi tanah Tua Tunu sekarang hampir punah, jadi tempat pertaniannya susah. Nah, itu sekarang. Jadi dulu dengan sekarang tidak sama lagi, berbeda. Antara pemuda dengan orang tua berbeda. Antara laki-laki dengan cewek berbeda. Dulu tak pernah pandangan mata kalau zaman nenek moyang. Jadi berbedanya banyak, selalu banyak sekarang. Kami memang benar kalau di dalam agama masalah perbedaan laki-laki dan perempuan itu memang zaman akhir zaman. Pendidiknya lain, Islamnya banyak, ada Salafinya, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah. Dulu Ahli Sunnah wal Jamaah dan Muhammadiyah. Sekarang berbeda, masyarakat sudah banyak, berbeda pendapat. Jadi pesan atau kepada pemuda-pemuda, carilah ilmu agama, itu alat ke akhirat kelak. Carilah ilmu dunia untuk mencari hidup. Kalau tidak ada ilmu, sebab dia tidak punya sekolah. Petani tidak bagaimana, siapa yang nang atau dia siapa? Di mana tuh sumber makanan atau? Sebelumnya terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama. Ya. Apa perbedaan kebiasaan atau budaya masyarakat Tua Tunu pada zaman dahulu dengan sekarang yang Bapak rasakan? Kalau zaman dahulu, pertama perbedaannya kegotong royongan. Kedua, adat istiadat masa nenek moyang. Ketiga, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari tradisi yang ada, tradisi apa yang paling ramai serta antusias masyarakatnya itu seperti apa? Dulu tradisinya adakan main gendang-gendangan dan naik batang pinang dan pawai pengantinan. Nah, yang paling antusias itu masyarakatnya biasanya tradisi apa, Pak? tradisi naik batang pinang. Nah, kalau tradisi nganggungnya, Pak, boleh Nah. sedikit cerita boleh. Kalau tradisi nganggungnya, pertama Rabu Kasan, ada nganggung ke masjid. Keduanya Maulid Nabi, nganggung di masjid. Semua masyarakat nganggung ke masjid. Ketiganya arwah bulan sebelum Ramadan. Keempatnya masa waktu Lebaran puasa, yang nganggung semua. Dan masyarakatnya dari ke rumah. Apakah boleh masyarakat luar itu datang, Pak? Itu boleh. Jadi terbuka ya? Terbuka, luas. Mungkin sedikit cerita Kampung Tua Tunu, kenapa sih Pak disebut nama Kampung Tua Tunu? Mungkin Bapak ada. Kalau yang telah saya alami, saya selidiki, Tua Tunu ini mempunyai rumah tua sekelilingnya sebelum Tua Tunu, lagi masih zaman nenek moyang dulu belum agama. Termasuk rumah tua Jangkap, rumah tua Kicutai, rumah 40, rumah tua Panjang, rumah tua Madaluh, rumah tua Kemran.
Itu termasuk rumah tua nenek moyang sebelum agama. Sebelum agama dia tempat di situ. Kalau kami bilang dulu rumah itu berkelompok-kelompok sebagai rumah kebun, rumah kampung belum ada. Berarti banyak sekali mata pencahariannya termasuk berkebun ya masyarakat. Banyak berkebun, petani. Lagi? Untuk ini, untuk yang dihasilkan dari bertani itu ada apa aja Pak? Bermacam-macam. Ada ubi jalar, ada ubi ketela kan, stela kan, ada padi. Itu masih konsumsi masyarakat sendiri atau sudah dikirim juga keluar? Enggak, untuk masyarakat sendiri. Sebab batang sagu, tahu batang sagu? Batang sagu, petani sagu masih ada sekarang tapi hampir punah. Dulu nenek moyang itu makanannya, makanan pokoknya sagu, padinya per tahun. Kalau ubi itu makanan pokoknya. Boleh Pak, Bapak kasih pesan lah untuk kami nih generasi muda nih. Bagaimana menyikapi tentang kami ini kadang-kadang nggak tahu ya tentang sejarah sendiri. Boleh Pak, ngasih pesan nih untuk kami Pak. Jadi pesan, kalau pesan atau sekarang carilah ilmu untuk mencari penghidupan. Kalau pesan atau maupun agama, maupun tentang keduniaan maupun akhirat.